Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat tarawih malam ke-29 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada akhir-akhir Ramadan kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan dan dilipat gandakan pahalanya dan diampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan sehingga kita berhasil menjadi manusia-manusia takwa atau meningkatkan kualitas takwa kita di Ramadan tahun ini. Pada malam hari ini, karena ini sudah menjelang akhir Ramadan, kita masih mengingatkan dalam hal zakat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah zakat di dalam Al-Quran banyak sekali dan selalu dirangkaikan dengan perintah salat. Mayoritas ayat-ayat zakat selalu terangkai dengan salat. Ini artinya bahwa perintah zakat itu sama posisinya dengan perintah salat. Itulah makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah memerangi orang-orang yang mau memisahkan zakat dengan salat. Karena pada saat Rasulullah meninggal ada segolongan orang yang ingin memisahkan atau tidak mau membayar zakat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat misalnya min amwalihim sadaqah yang ada di dalam surah At-Taubah ayat 103 itu menandakan bahwa zakat merupakan perintah yang wajib dilaksanakan. Potensi zakat kita tahun 2024 misalnya menurut hitungan kasar 327 triliun. Tetapi yang berhasil terbayar hanya sekitar 41 triliun. Tapi ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 20 triliun lebih. Tetapi kalau dihitung dari besarannya masih sangat minim, masih di bawah 10%. Ini artinya bahwa literasi zakat kita masih sangat rendah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa rendah? Karena literasi zakat, pengertian zakat di antara kita ini, kaum muslim ini juga rendah. Mereka menganggap bahwa mayoritas orang-orang kita menganggap zakat itu hanya di zakat fitrah. Sebenarnya padahal zakat yang banyak itu malah ada di zakat mal. Kalau kita ingin menghitung zakat fitrah hanya 2,5 kilogram per jiwa atau paling banyak 50.000 per jiwa. Inilah yang mereka anggap itu zakat. Ya memang benar itu adalah zakat. Tetapi ada zakat yang juga sama perintah wajibnya, yaitu zakat mal. Nah inilah terkadang orang sulit memberikan pengertian tentang itu. Dan banyak masyarakat kita tidak memahami. Sehingga dia sudah merasa puas kalau dia sudah membayar zakat fitrah. Padahal mestinya dia sudah dikenakan zakat mal atau zakat harta. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, ada orang kaya, mungkin suami istri, kemudian mempunyai 4 anak misalnya,
dia sudah bangga membayar ya 15 kilogram beras sebagai makanan pokok ya. Padahal sebenarnya dia orang kaya. Dia mestinya mungkin saja dia berzakat mal itu 10 juta, 20 juta, bisa mungkin lebih dari itu. Tapi dia sudah bangga membayar zakat fitrah sebanyak mungkin kalau diuangkan hanya 300 ribu. Kemudian dia memberikan uang 500 ribu dan dianggap sudah sebagai infak dan sedekah. Atau dia berbicara ini zakat mal saya. Padahal mestinya dia hitung dengan baik. Nah inilah kenapa potensi zakat kita selalu rendah dari tahun ke tahun. Tapi beberapa tahun terakhir ini sudah ada peningkatan. Bahkan pernah beberapa tahun, sekitar 5 tahun yang lalu, hanya 1% yang potensi yang bisa diambil di negara kita. Kalau kita ingin melihat hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat itu sangat penting bagi kita. Karena dia berarti bersih, suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Makanya zakat yang kita kumpulkan, mengapa juga tidak peredarannya kurang maksimal? Karena hanya cenderung untuk dihabiskan, terutama di malam hari raya. Jadi dihabiskan, padahal mestinya dia bermakna tumbuh dan berkembang. Nah, satu contoh misalnya ketika kita di satu masjid ada mungkin 20 juta atau 10 juta lah misalnya. Tapi dia sudah bangga dengan membagi-bagi 200 ribu per orang atau per keluarga. Kemudian setelah itu habis. Padahal mestinya kalau kita ingin zakat yang bermanfaat, tumbuh dan berkembang tadi. Ya mestinya jangan diberikan semua. Tapi diberikan mungkin kepada orang fakir. Yang 8 asnaf itu mungkin dijadikan sebagai modal. Mungkin menjual gorengan atau apa. Sehingga nanti 6 bulan ditarget ke depan itu bisa menjadi muzaki. Bukan lagi pembayar zakat. Tapi sudah menjadi muzaki. Jadi dia yang muzakinya bukan lagi mustahik menerima. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kegagalan kita dalam berzakat karena literasi yang tidak mantap. Perhitungannya tidak pas bagi orang-orang yang mungkin tidak tahu menghitung. Ada hitungan misalnya ya, kalau zakat pertanian itu lain hitungannya dengan zakat mal biasa. Misalnya zakat mal 2,5% ketika sampai nisabnya yang 85 gram emas sampai 90-92 tergantung dari karatnya. Kemudian nanti dikonversi ke harga emas hari itu, maka itulah dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sekitar misalnya kita mendapatkan uang, ada uang dana kita 100 juta, maka keluar 2,5 juta. 2,5 juta inilah yang tidak boleh kita konsumsi dan menjadi hak fakir miskin dan asnaf-asnaf yang sudah dijelaskan tadi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita perlu berzakat? Karena yang pertama yang kita ingin sampaikan bahwa zakat itu untuk membersihkan, kalau zakat fitrah untuk membersihkan jiwa-jiwa kita. Sedangkan zakat harta untuk membersihkan harta kita. Jadi harta yang kita peroleh selama ini yang merupakan titipan Allah, itu wajib kita zakati. Wajib kita zakati ketika sudah sampai nisabnya. Bagaimana perhitungan nisabnya? Kita sudah tadi sampaikan dan perhitungan haulnya 1 tahun full. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita yakin negara kita atau bangsa kita itu bisa makmur dan bisa sejahtera kalau pengelolaan zakat ini dimaksimalkan. Makanya pada zaman pada zaman Umar bin Abdul Aziz disampaikan bahwa dia hanya memerintah 2,5 tahun, 2,5 tahun. Tetapi pada saat dia memerintah, dia membuat proyek atau program yang luar biasa tentang zakat. Pada saat akhir pemerintahannya, tidak ada orang miskin, tidak ada lagi orang yang mustahik, semuanya menjadi muzaki. Bahkan begitu banyaknya harta pada saat itu,
Sampai-sampai tidak ada lagi orang yang mau menerima, ditawarkan. Siapa yang lagi mau menerima zakat? Infak dan sedekah, tidak ada lagi yang mau. Akhirnya dicari lagi pemuda. Siapa yang ingin menikah? Ayo menikah, kita nikahkan. Tidak ada. Semua sudah mampu untuk menikahkan diri dengan harta mereka. Coba kita bayangkan keberhasilan Umar bin Abdul Aziz, cicit Umar bin Khattab. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membayangkan bahwa kalau negara ini bisa potensinya dimaksimalkan di zakat, saya pikir negara ini sedikit demi sedikit keluar dari kubangan kemiskinan. Malah sekarang ini baru-baru ya di Ramadan ini atau sebelum Lebaran, malah ada satu lembaga yang korupsi zakat. Jadi mereka lembaga ekspor Indonesia ya. Jadi mereka korupsi zakat sekitar 8, sekian triliun. Coba kita bayangkan. Ada lagi di Jawa Barat, di korupsi zakat beberapa lembaga di sana. Jadi bagaimana negara kita ini maju? Masyarakatnya literasi zakatnya berkurang, ketika zakat berkumpul dikorupsi lagi. Coba kita bayangkan. Jadi memang negara kita ini susah. Makanya kalau kita membaca koran, membaca berita di internet, di website dan sebagainya, yang kita temukan hanya korupsi dan korupsi. Karena mereka tidak memahami sebenarnya. Jadi bukan lagi sesuatu hal yang ini dikorupsi. Zakat saja sudah mulai dikorupsi. Makanya kalau kita ingin selamat, ya khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi supaya harta kita bersih, ya keluarkan zakatnya. Kalau kita pun tidak mampu untuk zakat mal, misalnya kita ini penghasilannya tidak sampai nisab, tidak apa-apa. Kita berniat zakat mal walaupun nanti jatuhnya ada infak dan sedekah. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya bahwa bukti bahwa kita ini manusia-manusia bertakwa yang ada di dalam surah Ali Imran itu kan sudah jelas sekali. Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi mereka menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi orang yang bersyukur, orang yang bertakwa mengeluarkan hartanya berupa infak, kalau tidak bernilai zakat, berupa infak dan sedekah, kalaupun dia miskin. Kalau misalnya hanya 1.000 perak yang bisa dikeluarkan untuk pembangunan agama, itu yang dikeluarkan. Mungkin lebih bernilai dibanding orang yang mengeluarkan 1 juta, 10 juta, tapi disertai ria. Kalau 1.000 perak, 10.000 yang kita keluarkan untuk pembangunan agama, pembangunan masjid, madrasah dan sebagainya, itu yang dimaksudkan oleh Allah bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau kita mampu lebih dari itu, bis-sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan lapang maupun sempit. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di akhir-akhir Ramadan. Mari kita menghitung aset-aset kita, menghitung saham-saham kita, menghitung tanah-tanah kita, menghitung rumah-rumah kita, kecuali rumah pribadi ya, dan yang berhubungan dengan pribadi dan sebagainya. Kita hitung baik-baik emas istri kita keluarkan zakatnya hanya sekali bagi yang perhiasan dan sebagainya. Kalau yang sudah diperjualbelikan ya itu sudah harus terhitung terus. Kita hitung semuanya. Supaya apa? Supaya berkah. Karena apa yang kita harapkan di dunia ini hanya berkah sebenarnya yang bisa kita harapkan dengan lebih banyak. Apa gunanya kita banyak uang kalau tidak berkah? Apa gunanya kita mempunyai posisi penting tapi kalau tidak berkah? Apa gunanya kita mempunyai rumah mewah, kendaraan mewah, nama di mana-mana tapi tidak berkah? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, yakin dan percayalah bahwa harta yang Allah titipkan kepada kita, insya Allah kalau berkah akan dilipat gandakan kembali oleh Allah. Insya Allah tidak akan mengurangi rezeki kita apa yang kita infakkan. Ada beberapa contoh misalnya orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ya di dalam Al-Quran banyak disebutkan misalnya kisah Qarun laknatullah. Bagaimana misalnya dia miskin. Kemudian dia diberikan kekayaan atas doa Nabi Musa disertai dengan usaha dan kerja keras. Setelah dia kaya,
dia malah tidak mau membayar zakat, ya, tidak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya di Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan, sekali lagi jangan hanya zakat fitrah yang kita bayar kalau kita mampu membayar zakat mal. Terlalu kecil nilainya kalau hanya zakat fitrah yang kita fikir, sementara kita sebenarnya sudah mampu untuk membayar zakat mal. Makanya bagi yang mempunyai harta lebih, mempunyai aset-aset lebih, mempunyai apapun yang lebih di bidang harta, keluarkanlah itu. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu. Tidak usah ragu, Allah pasti menambah nikmat itu yang insya Allah Allah tambah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain zakat tentunya infak kita juga harus perhatikan sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa infak juga penting sebagai tanda rasa syukur kita. Demikian juga sedekah, itu juga agak diperintahkan sedekah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau infak lebih berorientasi kepada harta, sedangkan sedekah harta dan non harta. Bahkan senyum pun itu bernilai sedekah. Ibtisamu fi wajhi akhika sadaqah, kata Nabi. Bahkan di dalam hadis, semua tulang-tulang kita, persendian kita itu bernilai sedekah. Maka gunakanlah semua potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kalau diberikan posisi harta yang lebih, maka keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya. Kalaupun mungkin kita tidak mempunyai harta, maka kita masih bisa bersedekah dengan pemikiran kita, dengan tenaga kita, dan hal-hal yang berkaitan dengan non harta. Mungkin inilah pesan-pesan kita tentang zakat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dampak yang positif dalam Ramadan kali ini. Saya ingin mengutip satu hadis, ragima anfu rajulin adraka Ramadan dzumman salaha falam yughfaru fi. Jadi celakalah falam yughfar lahum. Celakalah orang yang sampai di Ramadan dan setelah Ramadan dia tidak diampuni dosa-dosanya. Sebagai kata terakhir, maka kita harus rajin-rajin membaca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Inilah sering yang dibaca oleh Nabi SAW, bahwa ya Allah ampunilah atau maafkanlah dosa-dosa. Engkau adalah mencintai pemaafan dan maafkanlah dosa-dosaku. Perbedaan antara al-afu dengan maghfirah itu beda. Kita sudah jelaskan beberapa malam yang lalu bahwa al-afu itu adalah dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau maghfirah itu lebih berorientasi kepada menutup dosa-dosa kita. Artinya kalau al-afu sudah menghapus dosa kita, dan makanya di hadis Rasulullah SAW, siapa yang berhasil di bulan Ramadan maka dia kembali seperti bayi karena dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syawal baru kita melakukan lagi dosa-dosa dan dicatat lagi oleh malaikat. Begitulah kesimpulan kita pada hari ini. Insya Allah di Ramadan ini kita bersih seperti kertas putih atau seperti bayi yang baru lahir. Kalau hanya maghfirah, maka bisa jadi Allah kembali menunjukkan atau membuka dosa-dosa kita. Walaupun memang ada keterangan yang lain bahwa maghfirah Allah juga bisa menghapus, tapi dalam penafsiran al-afu tadi lebih berorientasi kepada terhapusnya dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita menjadi manusia muttaqin, hakul yakin. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf, saya beserta keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat berpuasa esok hari di hari ke-29. Insya Allah ini adalah malam ganjil. Kita kuatkan ibadah kita malam hari ini. Siapa tahu malam ini turun Lailatul Qadar. Dan kita berdoa malam ini turun Lailatul Qadar insya Allah bagi kita semua. Dan kita selalu berdoa supaya kita dimasukkan surga bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.